Sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys, ikutin keseruan aku yuk, Ibu Bebe. Ih, ada mereka tuh. Ikutin aku yuk. Kalian lagi bikin apa tuh? Oh, kita lagi bikin pemrograman C++ nih. C++? Apaan tuh? C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan dari bahasa C. Nah, bahasa ini banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi, sistem operasi, perangkat keras, hingga game. C++ awalnya dikembangkan oleh Dijan Joseph di Bell Labs pada awal tahun 1980-an. Tujuannya adalah menggunakan bahasa C dengan fitur-fitur baru seperti Object Oriented Programming, template, hingga pengelolaan secara manual. Nah, sejak saat itu, C++ banyak di pemrograman paling berpengaruh dan banyak digunakan sampai sekarang. Oh, gitu ya C++. Terus kegunaan dan fungsinya apa aja? Kalau kegunaan dan fungsinya itu, apa saja sih fungsi dan kegunaan C++ itu? Nah, yang pertama, C++ itu merupakan pengembangan perangkat lunak, misalnya sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Nah, yang kedua, sebagai pengembangan perangkat keras yang digunakan dalam driver perangkat, pemain microcontroller, dan perangkat hardware. Yang ketiga, C++ itu sebagai pembuat aplikasi, misalnya aplikasi seluler, aplikasi desktop, maupun game komputer. Nah, yang keempat, C++ itu sebagai pembuat grafika dan animasi serta render 3D, misalnya OpenGL dan DirectX. Dan yang terakhir, C++ itu merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objektif. Juga ya kegunaan dan fungsinya. Terus kelebihan dan kekurangannya apa aja? Jadi, kelebihan dan kekurangannya itu adalah, C++ mempunyai kelebihan di antaranya. Pertama, portable, yaitu dapat dijalankan di berbagai platform. Kedua, mendukung OOP, yaitu fitur kelas inheritance polymorphism. Ketiga, manajemen memori manual, yaitu kontrol penuh atas alokasi memori. Keempat, eksekusi cepat, yaitu bahasa terkompilasi dan performa yang tinggi. Dan yang terakhir, Kelima, fleksibel, yaitu cocok untuk proyek kecil hingga kompleks. tetapi C++ juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, Tingkat kesulitan yang tinggi, yaitu sintaks kompleks dan konsep pointer yang rumit. yang kedua, Rentan kesalahan memori, yakni memori leak jika manajemen memori salah. dan yang ketiga, Tanpa garbage collection, yakni harus mengelola memori secara manual. Oh, gitu ya. Terus ini kalian lagi buat apa? Oh, kita lagi bikin pemrograman C++ nih. Nah, di sini adalah contoh pemrograman C++ yang kita buat. Di sini kita membuat tebak game ini. Nah, dan ini adalah kode-kodenya. Coba kita run ya, teman-teman. Setelah di-run, akan muncul bacaan seperti ini. Saya sudah memilih angka antara 1 sampai 50. Selanjutnya, kita memasukkan angka di antara 1 sampai 50. Aku mau masukin angka 20. Kita enter. Ternyata masih terlalu kecil, teman-teman. Kita di angka 30. Dan ternyata masih terlalu kecil. Di angka 40. Terlalu besar. Jadi, di antara angka 30 dan 40. Kita ambil angka 35. Ternyata masih terlalu kecil. 37. Dan ternyata benar, teman-teman. Nah, kalau sudah benar, jawabannya akan muncul bacaan seperti ini. Selamat, Anda berhasil menebak dalam 5 percobaan. Dan juga ya. Terus konsep dasarnya itu apa aja? Nah, sekarang kamu paham belum? Lumayan sih. Coba jelasin kalau gitu.
Nah, konsep dasar C++ itu Jadi, konsep dasar C++ itu terdiri dari yang pertama, variabel dan tipe data. Nah, variabel ini adalah tempat untuk menyimpan data, sedangkan tipe data itu untuk menentukan bentuk dari data yang disimpan. Nah, tipe data ini ada yaitu int untuk bilangan bulat, float untuk bilangan pecahan, double untuk bilangan pecahan dengan presisi yang lebih tinggi, char untuk karakter tunggal, dan juga bool untuk nilai benar atau salah. Yang kedua yaitu operator. Nah, operator ini digunakan untuk melakukan perhitungan seperti aritmatika, perbandingan, dan juga logika. Yang ketiga, ada percabangan. Percabangan ini digunakan untuk mengambil keputusan. Lalu, yang keempat yaitu perulangan atau looping. Ini digunakan untuk mengulang perintah. Dan yang kelima, ada fungsi. Nah, fungsi ini adalah blok kode yang bisa dipanggil ulang. Yang keenam yaitu array dan string. Nah, array ini adalah untuk menyimpan banyak nilai dengan tipe yang sama, sedangkan string adalah teks. Lalu yang ketujuh yaitu pointer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori variabel lain. Lalu yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah OOP atau Object Oriented Programming, yaitu konsep lanjutan untuk membuat program lebih terstruktur. bener kan penjelasan aku? Boleh lah, boleh. Hai teman-teman. Gimana nih? Seru banget kan perjalanan kita bareng tadi belajar tentang bahasa pemrograman C++. Sekarang kita udah sampai di bagian akhir nih, yaitu kesimpulan dan saran. Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Jadi, teman-teman, C++ itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bisa dipakai untuk banyak hal. Mulai dari bikin aplikasi, sistem operasi, sampai game, dan grafika komputer juga bisa loh. C++ ini keren banget, karena bisa ngatur memori sendiri, terus jalannya itu cepet banget, dan fleksibel di berbagai sistem. Tapi di balik kehebatannya, C++ juga punya tantangan. Seperti sintaksnya itu lumayan ribet. Terus pengelolaan memorinya itu harus hati-hati banget deh, biar gak bikin error. Makanya kita nih perlu sabar dan rajin latihan biar makin paham. Nah, dari semua yang udah kita pelajari, kita bisa simpulkan kalau C++ itu tetap relevan dan penting banget di dunia teknologi modern saat ini. Kalau mau jago, teman-teman harus mulai dari dasar dulu, kayak belajar variabel, tipe data, dan struktur kontrol. Baru deh lanjut ke yang lebih sulit seperti pointer dan OOP. Nah, buat para dosen dan mahasiswa juga, alangkah serunya kalau materi C++ ini dikaitkan sama dunia kerja nyata. Biar kita tahu gimana penerapannya langsung di lapangan. Dan jangan lupa ya, banyak-banyak latihan. Serta pakai sumber belajar online seperti video, forum, atau dokumen resmi. Pokoknya belajar C++ itu kayak main puzzle, teman-teman. Awalnya mungkin susah, tapi kalau sabar dan terus mencoba, pasti bisa tersusun jadi program yang keren banget. Oke, segitu dulu ya dari kelompok kami. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman makin semangat belajar C++ dan siap jadi programmer hebat di masa depan. Sampai jumpa di petualangan coding berikutnya. Nah, kalian tertarik gak buat belajar C++? Pues ven